Kejadian ini sempat menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Banjarmasin. Kenapa tidak? Kerusuhan ini menjadi kerusuhan terbesar yang terjadi ketika masa Orde Baru. Hey you, what's up? Kerusuhan Banjarmasin yang terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 1997. Saat itu Banjarmasin dilanda dengan kerusuhan massal menyusul kampanye Golkar pada hari terakhir kampanye Partai Persatuan Pembangunan menjelang pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugian, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Peristiwa ini termasuk peristiwa terbesar yang terjadi pada Orde Baru. Pada hari itu berlangsung kampanye putaran terakhir, masa kampanye pemilu pada tahun 97, dan bertepatan pada hari Jumat, yang secara kebetulan hari itu merupakan hari kampanye terakhir Golkar. Menurut rencana dari Golkar, setengah hari kampanye diawali dengan kampanye simpatik berupa pendekatan kepada kalangan bawah dengan menyasar para buruh, tukang ojek, dan tukang beca. Kemudian setengah hari berikutnya, usai sholat Jumat, kampanye akan dilanjutkan dengan mengadakan acara panggung hiburan di lapangan Kamboja. Hingga setengah hari berlangsung, semua kegiatan di kota Banjarmasin pada saat itu berjalan dengan normal. Begitu pula kondisi di mal terbesar di Banjarmasin, yaitu Mitra Plaza. Pengunjung dan pembeli ramai seperti biasanya. Para pegawai pusat perbelanjaan pun bekerja seperti biasanya. Kronologi kejadian, pada pukul 9 pagi, kegiatan kampanye Golkar sudah semarak. Warna kuning ada di mana-mana. Golkar di sana membagikan sapu tangan, bergambar beringin, serta membagikan nasi bungkus yang masing-masing berjumlah 10.000. Sasaran kampanye ini ialah buruh, tukang beca, dan tukang ojek. Pada pukul 11 siang, kampanye membagi-bagikan nasi bungkus dan sapu tangan pun telah selesai dengan tenang. Kemudian waktu masuk pada pukul 12 siang, tepatnya pada hari Jumat. Dan ketika itu para jemaah muslim melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Golkar, yang umumnya usia anak-anak muda hingga remaja, masih melakukan kampanye. Mereka berputar-putar mengelilingi kota menggunakan sepeda motor. Banyak di antara mereka yang knalpot sepeda motornya itu dicopoti, sehingga membuat suara yang sangat bising dan tentunya mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Puncaknya ketika arak-arakan sepeda motor melewati Masjid An-Nur yang berada di Jalan Pangeran Samudra. Masjid ini kebetulan terletak di daerah basis Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ketika masa dari Golkar akan melewati jalan tersebut, ketika itu jamaah yang ada di Masjid An-Nur sedang melaksanakan sholat Jumat, tepatnya ketika sedang berdoa. Sebenarnya, pada saat itu Polantas sempat menghadang para peserta kampanye dari Golkar untuk tidak melewati masjid tersebut. Tapi, Satgas Golkar di sini menyampaikan kalau sholat Jumat sebentar lagi akan segera usai dan tinggal membaca doa saja. Akhirnya, Satgas Golkar pun berisikeras untuk melewati jalan tersebut. Kemarahan jamaah pun akhirnya memuncak karena mendengar kebisingan dan terganggu karena masa kampanye Golkar tersebut. Dengan cepat, seusai sholat Jumat, info mengenai hal tersebut menyebar sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut kota Banjarmasin. Usai sholat Jumat, terjadilah keributan di depan kantor DPD Golkar. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan dan tidak bisa dibendung. Massa tersebut akhirnya bentrok dengan Satgas dari Golkar.
Karena massa yang terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari jalan selamat dengan cara melarikan diri. Namun akibatnya, ada 6 mobil milik peserta kampanye Golkar yang dibakar oleh massa. Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur, ribuan massa menyerbu dengan berbagai senjata aneka ragam. Massa tersebut berlari menuju ke lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar akan dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, dan umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar. Di sana mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul dari pinggir lapangan. Panggung kampanye Golkar pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu langsung bertarung dengan massa Golkar, kala itu berjumlah 20.000 orang. Para petugas keamanan tidak mampu mengendalikan pertarungan tersebut. Ada sebuah rumah ibadah, yaitu gereja HKBP, yang terletak dekat kantor Banjarmasin Pos, dibakar. Akhirnya datang mobil pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api tersebut, supaya api tersebut tidak menjalar ke kantor Banjarmasin Pos. Namun, para pemadam harus kembali pulang karena ketika para petugas akan memadamkan api, mereka dihadang oleh massa dan di lehernya dikalungi sebuah celurit. Sebagian massa lainnya menyerbu Hotel Barito. Di sana, para massa berhadapan dengan ribuan kampanye Golkar yang berkumpul di depan hotel yang akan bersiap-siap untuk melaksanakan kampanye sore nanti. Dari arah barat, kemudian tiba-tiba muncul massa yang lain. Sebagian menggunakan kaos berwarna hijau dan atribut P3 dengan senjata tajam. Para massa langsung menyerbu massa Golkar yang ada di depan hotel. Mobil-mobil yang kebetulan ada di sana hancur luluh lantah. Kaca-kaca hotel pun pecah dilempari oleh batu. Sejak pukul 3 sore, listrik pun padam. Itu menambah suasana menjadi semakin mencekam dan kerusuhan semakin meningkat. Massa terus melakukan pengerusakan dengan seringkali meneriaki yel-yel P3. Di jalanan, fasilitas umum dihancurkan. Massa juga merusak dan melempari ruko-ruko yang terdapat di sepanjang jalan HM Hasanuddin, Jalan Ahmad Yani, kawasan Sudimampir, Jalan MT Haryono, dan Jalan Pangeran Samudra. Ribuan massa semakin tidak terbendung. Mereka merangsek ke depan, memecah pagar betis para petugas, memecahkan kaca-kaca etalase, masuk ke dalam gedung, dan menjarah apa saja akan mereka ambil. Gas air mata yang disemprotkan oleh para petugas pun tidak mampu menahan massa. Hingga saat itu, Mall Mitra Plaza baru dirusak, tetapi masih belum dibakar. Kemudian ada sebuah mobil sedan berwarna putih, kemudian didorong dan ditabrakkan ke kaca etalase di lantai dasar. Sebelum akhirnya mobil itu dibakar, api segera menjalar ke seluruh gedung. Setelah Mitra Plaza terbakar, gedung-gedung lainnya menyusul. Sementara itu, kerusakan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan. Wilayah pemukiman penduduk pun mulai terkena. Kawasan pemukiman penduduk ini berlokasi di belakang Jalan Pangeran Samudra. Api mula-mula berasal dari kelenteng yang kemudian menjalar ke rumah-rumah warga. Api bahkan menjalar ke asrama Pom Abri. Sementara di tempat lain, yaitu di Jalan Veteran dan Jalan Lambung Mangkurat, pada waktu yang sama, sebanyak 6 gereja dan 1 kelenteng ikut dihancurkan. Rumah-rumah etnis Tionghoa pun ikut dilempari batu dan dihancurkan. Sekitar jam 5 sore, massa kembali bergerak ke kantor DPD Golkar. Tapi massa tersebut tidak langsung ke sana. Mereka mampir dulu ke Buih Plaza. Akhirnya para massa menghancurkan genset yang ada di Junjung Buih Plaza. Akhirnya gedung 8 lantai tersebut hangus terbakar. Namun secara ajaib, ketika api menelan gedung-gedung di sekitarnya, gedung Anjung Surung selamat. Petugas UGD Rumah Sakit Islam Banjarmasin menyebutkan hingga pukul 17.30 sore, rumah sakit tersebut merawat 12 orang. 8 diantaranya mengalami luka bacok, 4 sisanya mengalami kecelakaan lalu lintas. Sementara RSUD Ulin menyebutkan sedikitnya mereka merawat 20 orang korban. Saat itu, orang-orang dari berbagai kampung pun mulai gelisah dan mulai melakukan pengamanan masing-masing. Mereka semua keluar rumah, menjaga setiap gang,
dan jalan-jalan masuk menuju ke kampung mereka. Lengkap dengan senjata tajam berupa mandau, samurai, dan celurit. Penjagaan pun dilakukan semalaman suntuk karena para warga mendengar isu yang mengatakan bahwa Golkar akan melakukan serangan balik. Pukul 20.30 malam, massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di kota Banjarmasin. Letaknya berada di Jalan Samudra. Di gedung 4 lantai ini terdapat banyak sekali toko-toko. Isi gedung ini kemudian dijarah oleh massa dan dibawa lari. Gedung ini sebenarnya sudah terbakar dari pukul 20 malam dan api terus menyala hingga keesokan harinya. Wow. Gak kebayang gitu ya, kebakaran gedung dari jam 8 malam hingga paginya sekitar jam setengah 10 pagi baru bisa padam. Wow, mengerikan. Massa terus mengamuk dan mengobrak-abrik seluruh isi yang ada di gedung. Pada saat itu tersiar kabar bahwa pasukan pengamanan diperbolehkan untuk menembak massa yang terlibat pengerusakan tersebut. Tapi pasukan keamanan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya para massa terus melakukan pengerusakan. Pada pukul 22, tepatnya jam 10 malam, 1.000 orang pasukan bantuan datang menggunakan 3 pesawat Hercules. Menurut laporan LBHN Banjarmasin, tidak diketahui mereka datangnya dari mana. Pasukan kemudian bergerak ke gedung Mitra Plaza. Mereka menghalau massa-massa yang masih ada di gedung tersebut. Suara senjata pun terdengar. Tapi pihak LBHN Banjarmasin tidak memperoleh berapa jumlah korban yang terjadi di gedung tersebut. Pada malam harinya, jumlah korban semakin menyusut dan listrik masih padam. Seluruh kota dalam kondisi gelap gulita. Hanya diterangi kobaran api yang menjalar di mana-mana. Wow. Sebuah gereja Katolik, sebuah bank, dan sebuah hotel ikut hancur. Sekitar 80 orang dikabarkan luka-luka dan 50 orang ditahan. Kemudian pada pukul 23.00 atau jam 11 malam, massa bergerak menuju ke arah luar kota. Sasarannya adalah rumah-rumah calon legislatif dari Partai Golkar. Waktu itu ada 4 rumah yang dibakar. Walau belum jelas apakah rumah tersebut rumah dari caleg Partai Golkar atau bukan. Hingga hampir semua toko yang berada di Jalan Ahmad Yani rusak berat dan api membumbung tinggi. Sekitar pukul 00 atau jam 12 malam, seorang warga yang keluar rumah untuk melihat keadaan kelihatan sudah tergeletak, tertembak sebuah peluru. Wih, ngeri. Jadi jam 12 malam ada warga yang keluar untuk melihat kondisi gitu ya. Kondisi di luar tuh kayak gimana. Cuman warga tersebut langsung tergeletak karena tertembak, guys. Ngeri bukan? Meski begitu, menurut laporan dari tim LBHN Banjarmasin, suasana di jalan pada saat itu masih ramai. Banyak orang yang sudah terlanjur keluar rumah, susah untuk kembali pulang ke rumah karena di sepanjang jalan sudah diblokade oleh para warga yang menjaga setiap gang kampungnya. Namun sekitar pukul 01.00 atau jam 1 malam, massa bergerak keluar kota karena semua jalan sudah diblokade oleh pihak keamanan. Kemudian pasukan keamanan pada jam 03.00 atau jam 3 subuh menggeledah kampung Kalayan. Kampung ini merupakan kampung terpadat dan dikenal banyak sekali preman. Ada 195 orang yang ditahan di Mapolresta Banjarmasin. Kondisi mereka babak belur dan hampir semuanya sulit dikenali wajahnya. Pukul 06.00 atau pukul 6 pagi, aparat keamanan, kurang lebih 5 truk, datang ke kampung Teluk Tiram. Di kampung itu, mereka memburu massa yang diperkirakan ada di kampung tersebut. Mereka dengan bersenjata lengkap, berjaga-jaga terus di jalan-jalan utama. Setiap orang yang lewat, yang kelihatan mencurigakan, langsung digeledah. Bahkan, yang terlihat menggunakan pakaian yang agak kumuh, langsung dihentikan. Ya karena mungkin di sini para petugas ya beranggapan kalau orang yang menggunakan pakaian kumuh mungkin habis melakukan kerusuhan semalaman. Hingga pada Sabtu pagi, api masih menyala di Mall Plaza Mitra. Seluruh lantai gedung belum bisa dimasuki. Namun bau sangit dan bau busuk
menyengat hingga keluar ruangan. Regu penyelamat belum bisa bertindak apa-apa karena gedung masih diselimuti api dan juga asap yang tebal. Evakuasi baru bisa dilakukan ketika sore hari, ketika sebagian api sudah mulai padam. Kapolda Kalimantan Selatan memberikan laporan kepada Polri mengenai kemungkinan terdapatnya sejumlah mayat yang terbakar dan hangus di dalam gedung tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dari kerugian material, ratusan rumah, toko, gedung, dan bangunan lainnya hancur luluh lantah. Yang hancur lebur termasuk gedung PLN, cabang Banjarmasin, kantor Kanwil Depsos Kalsel, kantor PDAM Banjarmasin, kantor Pegadaian Banjarmasin, BDN, BRI, Bank Lipo, Bank Danamon, Bank Utama, BDNI, 6 restoran, 2 bioskop, 3 hotel, di antaranya Hotel Kalimantan, Hotel Banjarmasin, dan Hotel Barito. Selain Plaza Mitra, pusat-pusat pertokoan lain yang dihancurkan, di antaranya Plaza Junjung Buih, Siolatama, Toserba Barata, Plaza Arjuna, Edwin House, Toserba Lima Cahaya, dan pusat perbelanjaan Sudi Mampir. Selain itu, ratusan penduduk tewas dan luka parah, belum termasuk luka-luka yang ringan. Jumlah angka korban ini bervariasi dan tidak sama. Pengumuman pertama yang disampaikan oleh Letkol Polisi Priedi Tiptoadi, yaitu Kapolres Banjarmasin, menyampaikan kepada Kolonel Polisi Sunimbar, Kapolda Kalimantan Selatan, menyebutkan bahwa korban pada saat itu berjumlah 60 orang. Namun sehari kemudian, angka tersebut berubah menjadi 133 orang. Menurut Pangdam Maijen Namori Anom menyampaikan, kalau ada 187 orang ditahan karena terlibat kerusakan tersebut. Polisi pun mengamankan 118 orang dan dibawa ke rumah sakit. Banyak di antara dari mereka yang mengalami luka parah. Brigjen Polri Nur Faizi menyampaikan, data terakhir menunjukkan 142 orang yang tewas. Dengan rincian, 140 orang tewas di dalam Plaza Mitra dan 2 orang lainnya tewas di pusat perbelanjaan Lima Cahaya. Tim pencari fakta YLBHI mencatat 123 orang yang tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 orang hilang. Menurut Komnas HAM, laporan mengenai angka yang hilang sebanyak 199 orang. Tetapi kemudian, 2 orang sudah kembali, sehingga jumlah orang yang hilang dinyatakan 197 orang. Jika angka orang ini dianggap sebagai tewas, maka perkiraan korban tewas berjumlah 302 hingga 320 orang yang tewas. Wow. Dalam laporannya, Komnas HAM juga menyampaikan, dalam memadamkan kerusuhan, aparat keamanan tidak menggunakan alat-alat yang mematikan, tetapi hanya menggunakan letusan peringatan, granat asap, dan gas air mata. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Itulah dia, tragedi kerusuhan Banjarmasin yang disebut sebagai Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Karena kejadian ini memang terjadi pada hari Jumat ya. Gak bisa ngebayangin gitu ya, kerusuhan sebesar itu terjadi di Banjarmasin. Banyak sekali gedung-gedung, rumah-rumah, toko-toko yang dibakar oleh massa. Pada saat itu juga kondisi listrik padam. Otomatis ketika terjadi kerusuhan di malam hari, kondisinya gelap gulita. Hanya diterangi dengan api yang menjalar di setiap gedung-gedung yang terbakar. Wow, mengerikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan. Dan semoga Indonesia akan selalu damai dan sejahtera.